Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Sehat semuanya, anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke. Kinsai masih sehat, Pak. ya, Kinsai masih itu PLC? Masih, Pak. Di penjualan sekarang, Pak. Penjualan pindah ya. Nah, yang lain Iya, ada Pak. yang masih PLC? Ada? Masih, Pak. Siapa? Yang batch 3 sama oke, Pak. Ya. Oke. Baik, anak-anak kita mulai ya. Saya akan sharingkan file yang terkait dengan topik pembahasan kita hari ini, yaitu bagaimana aplikasi robot khususnya di sektor logistik gitu ya. Baik, saya mulai menunjukkan dulu tentang robotik ini. Robotic and automation ya. Nah, tentu sekali robot ini sudah tidak asing lagi bagi kita sehari-hari. Sudah familiar ya. Sudah familiar dan mungkin ada yang punya robot. Kalau melihat sudah sering. Kalau aplikasinya, kita lihat di sini bahwa robot work together with factory employee to assembly goods around the world with the higher quality at low cost. Jadi kalau anak-anak silakan lihat di YouTube ya, bagaimana manusia bekerja sama dengan robot, dan robot kadang-kadang mendominasi berbagai pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ini ya, berbahaya, kemudian yang berat begitu. Itu biasanya dilakukan oleh robot dan berulang-ulang terus ya secara kontinu membantu manusia, sehingga dengan tingkat kualitas yang bagus ya, presisinya sangat bagus dan tentu sekali lower cost karena robot bisa diutilize 24 jam ya dan murah. Kemudian personal robot juga kalau kita lihat sehari-hari di rumah ada yang kita sebut sebagai personal robot. Itu are available to help us around our home ya, by moving the lawn, jadi motong rumput gitu ya di halaman, watering the garden ya kan. Dan juga bisa ini vacuuming the living room. Nah, bisa juga ini robotic prosthetic namanya, ada robot prosthetic and exoskeleton help restore function of amputated and the elderly, allowing them to remain active in society. Ada robot yang membantu orang yang sudah diamputasi sehingga dia bisa beraktivitas seperti biasanya begitu di masyarakat. Kalau kita lihat yang lain, ya, file mengenai kita lihat di DHL ya, ini tentu sekali penggunaan robot sudah berbagai macam digunakan aplikasinya di dunia logistik. Kalau kita lihat ini di pergudangan ya, DHL warehouse menggunakan berbagai macam robot untuk membantu di sini. Kemudian juga ini dalam rangka robot ini untuk parcel, barang-barang parcel, jadi mulai bongkar paketnya atau ngambil di sini, picking di sini ya, dari tempat yang sudah tersedia barang-barangnya, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer, disusun gitu, menyusun ke dalam kontainernya DHL. Ini kelihatannya kontainer gunakan untuk pengiriman via udara ini, kargo udara. Juga ini good to pick konsep, jadi mengambil barang-barang di pick gitu ya, nanti lemarinya yang diangkat ini, rackingnya yang diangkat kemudian dikirim ke yang pickernya. Jadi pickernya tidak perlu jalan ke lemari-lemari, tetapi langsung robotnya yang mengambil. Nah, termasuk ini proses-proses pick it easy, jadi picking ya, picking di ban berjalan yang sudah dilakukan oleh DHL. Ini juga termasuk sortering nih ya, picking dan menyortir begitu.
Nah, macam-macam lagi nih. Nah, ini contoh nih, robot mengambil ya, ngambil barang, picking barang di gudang. Termasuk juga membantu untuk loading unloading di truk. Oke. Secara konsep juga DHL sudah membuat di sini bagaimana kegiatan-kegiatan misalkan automated maintenance, co-picking, kerjasama ya, Exloton support. Nah, ini tadi yang tadi Exloton support, automated surveillance, automatic inventory management pakai drone ya robotnya, Swarm robot ini dipergunakan dalam aktivitas logistik, bisa untuk di distribution center ya, diaplikasikan di distribution center misalkan good to pickers, automated transport, mobile piece picking yang di dalam gudang, termasuk mendistribusikan ke customer. Kalau kita lihat di sini ada bantuan robot di sini yang melakukan loading barang ya, loading barang kemudian dikirim ke customer. Oke. Kemudian kalau kita lihat di YouTube channel ya, YouTube channel ini contohnya of high-tech robots built and designed to do different kind of tasks and jobs. Next is the Hangzhou Jijiang Super Robot Distribution Center. This is another army of AI robots that are capable of sorting out packages automatically. Baik, begitu anak-anak. Jadi gambaran bagaimana penggunaan robot di industri logistik, terutama tadi yang terakhir itu adalah di distribution center ya, untuk khusus barang-barang yang sifatnya barang-barang e-commerce atau barang-barang parcel kecil, maka robot sangat membantu sekali dalam hal mulai melakukan sortir, kemudian picking barang-barang tersebut, ya, kemudian yang membantu di apa itu namanya, istilahnya picking lah ya, picking, selecting sampai dia nanti bisa secara cepat bisa dikirim ke customer. Nah, begitu gambaran awal mengenai implementasi atau aplikasi robot di industri logistik. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari grup Della dan Rizal menjelaskan tentang implementasi atau aplikasi robot di logistik ya. Saya persilakan Della dan Rizal. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Agus selaku dosen yang mengampu mata kuliah Kapta Selekta yang telah memberikan waktu kepada saya dan rekan saya, Della Dianovita, untuk mempresentasikan mengenai robotic in supply chain management.
Juga terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan saya harap untuk perhatiannya dalam ketika saya dan Dela menyampaikan presentasi kami. Lanjut, Del. Nah, ini adalah agendanya yang akan kami bahas. Yang pertama adalah survei potensial robotik in SCM, yang kedua adalah robotic and innovation in DB Schenker, implementing the next generation of e-commerce in supply chain, yang ketiga ada emerging trends of robotic and automation in supply chain, yang keempat ada roundtable diskusi robotic and automation in supply chain sector in Malaysia, yang kelima ada conclusion atau kesimpulan. Selanjutnya rekan saya yang akan menjelaskan. Silakan, Del. Selanjutnya ada robotic in supply chain. More recently, according to the Logistic Bureau 2017, the 6 supply chain trend you cannot afford to ignore are. Yang pertama ada warehouse robotic in the supply chain. Yang kedua ada autonomous road transportation. Yang ketiga ada the broad line between logistic and technology service. Yang keempat ada the appeal of supply chain social responsibility. Kelima ada the rise for the last mile, and yang keenamnya ada the rise of the virtual logistic team. Jadi, menurut Biro Logistik itu ada 6 yang harus ada 6 tren rantai pasok yang tidak dapat diabaikan. Yang pertama itu ada robotik gudang di rantai pasok. Yang kedua itu adanya angkutan jalan otonom. Yang ketiga adanya garis kabur antara layanan logistik dan teknologi. Yang keempat ada permohonan tanggung jawab sosial rantai pasok. Yang kelima ada perlombaan untuk mil terakhir. Dan yang keenam ada bangkitnya tim virtual logistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Morizal. Suara kamu masih di mute, Zal. Oh iya, makasih Nes. Survey and potentially robotic in SCM. In a survey of manager at freight forwarder by the shipping software company Freightos Ltd, 68 said warehouse robotic will profoundly impact their industry. Chow 2016. According to the report from Tractica, a market intelligence firm, warehousing and logistic robot until will grow from 40,000 units in 2016 to 600,000 in 2021. According to the market research study released by Technavio, a leading market research company with global coverage, the global material handling robotic market is expected to exceed $20 billion by 2019, growing at a cumulated average growth rate of more than 8% during the forecast period. Modern material handling 2016. Robotic shipments are expected to reach
$22.4 billion in global market value. 22.4 billion. Oh iya, maaf. $22.4 billion in global market value by the end of 2021, up from an estimate $1.9 billion in 2016, reached 2017. Morgan Stanley quotes an International Federation of Robotics reports say 1 million new robot will be installed in factory over the next 3 years. Jadi yang dimaksud yaitu adalah potensinya dalam survei terhadap manajer di perusahaan pengiriman barang oleh perusahaan perangkat lunak pengiriman Vectos Ltd, terdapat 68% mengatakan robotika gudang akan sangat mempengaruhi industri mereka. Menurut Chow 2016, menurut laporan dari Tracticat tahun 2017, sebuah firma intelijen pasar, unit robot pergudangan dan logistik akan tumbuh dari 40.000 unit pada tahun 2016 menjadi 620.000 pada tahun 2021. Berarti pada tahun ini diperkirakan menjadi 620.000. Menurut studi riset pasar yang dirilis oleh Technavio atau perusahaan riset pasar terkemuka dengan cakupan global, pasar robotika penanganan material global diperkirakan akan melebihi $20 miliar pada tahun 2019, tumbuh pada tingkat pertumbuhan rata-rata kumulatif lebih dari 8% selama periode perkiraan atau penanganan material modem tahun 2016. Pengiriman robotik diharapkan mencapai $22,4 miliar dalam nilai pasar pada akhir tahun 2021 atau akhir tahun ini, naik dari perkiraan sebesar $1,9 miliar pada tahun 2016 menurut RIS tahun 2017. Morgan Stanley mengutip laporan Federasi Robotika Internasional yang mengatakan 1,3 juta robot baru akan dipasang di pabrik selama 3 tahun ke depan. Menurut Gracia tahun 2017. Jadi dari tahun 2017 selama 3 tahun sampai tahun 2020 itu terdapat sebanyak 1,3 juta robot yang akan dipasang di pabrik. Selanjutnya adalah the head of logistics at SAP, Hans Stallbauer, says the future of the digital supply chain is robotic and automation. Industries are becoming smarter as the entire process from demand to delivery occurs automatically. However, robotic and automation need to be effectively integrated into the overall business process. Francis 2017. In an annual survey by the Logistic Industry Group, MHI, and Deloitte, 80% of manufacturing and supply chain executives said that the digital supply chain will be the predominant model within 5 years, while 61% of respondents said robotic and automation are a source of either disruption or competitive advantage. Within the next 2 years, robotic and automation adoption is expected to reach a 63% adoption rate
followed by IoT at 54% and predictive analytic at 52%. Business were 2017. Accordingly, the International Labour Organization says about 56% of Southeast Asian salaried employment is at risk of displacement by technology over the next 20 years. Across the economy, almost 25 million jobs will be lost to automation in the next 10 years. Will the new technology will create 15 million jobs according to the research firm Forrester, Clark, and Basin 2017, based on Accenture Strategy Supply Chain Workforce Research 2016. Supply Chain Executive believe digital advance will augment the supply chain workforce. They expect supply chain roles over the next 3 years to change most significantly in the following ways. Point one, 65% more forwarding looking with strategic decision to support business goals. Point two, or number two, 51% more data-driven decision making, requiring more analytical skill. And number three, 46% more automation of transactional activities and expression handling. Closer, Mayer and Pertas 2017. Jadi yang dimaksud yaitu adalah kepala logistik di SAP, Hendrobler, mengatakan masa depan rantai pasokan digital adalah robotika dan otomasi. Industri menjadi lebih pintar karena seluruh proses dari permintaan hingga pengiriman terjadi secara otomatis. Namun robotika dan otomasi perlu diintegrasikan secara efektif ke dalam proses bisnis secara keseluruhan. Menurut Prancis tahun 2017, dalam survei tahunan oleh Grup Industri Logistik, MHI dan Deloitte, 80% eksekutif manufaktur dan rantai pasokan mengatakan bahwa rantai pasokan digital akan menjadi model utama dalam 5 tahun. Sementara 61% responden mengatakan robotika dan otomasi adalah sumber baik gangguan atau keunggulan kompetitif. Dalam 2 tahun ke depan, adopsi robotika dan otomasi diharapkan mencapai tingkat adopsi 63%, diikuti oleh IoT di 54% dan analisis prediktif di 52%, menurut Businessware tahun 2017. Sejalan dengan itu, Organisasi Perburuhan Internasional mengatakan sekitar 56% dari pekerjaan bergaji di Asia Tenggara beresiko dipindahkan ke teknologi selama 20 tahun ke depan, menurut Graciet pada tahun 2017. Di seluruh perekonomian, hampir 25 juta pekerjaan akan hilang karena otomasi dalam 10 tahun ke depan. Sementara teknologi baru akan menciptakan 15 juta pekerjaan menurut firma riset Forrester, Clark, and Basin tahun 2017. Berdasarkan strategi supply chain Workforce Research tahun 2016, eksekutif rantai pasokan percaya kemajuan digital akan menambah tenaga kerja rantai pasokan. Mereka mengharapkan peran rantai pasokan selama 3 tahun ke depan berubah paling signifikan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, 65% lebih melihat ke depan dengan keputusan strategis untuk mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, 51% lebih banyak pengambilan keputusan berdasarkan data yang membutuhkan lebih banyak keterampilan analisis. Dan yang ketiga atau terakhir, 46% lebih banyak otomatisasi aktivitas
transaksional, dan penanganan pengecualian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Del. Dela masih mute. Ya, silakan. Selanjutnya ada robotic in innovation in data center, implementing the next generation of e-commerce in supply chain. The early form of robotic in supply chain tend to be rigid, inflexible, and merchants with large form factor. Their roles are mainly in the material handling arena and range from the simple pallet, jack, and forklift. Later form then to be more automated and include the conveyor belts and automated storage and retrieval solution as the technological advancement and robotic today have produced robots that are flexible, versatile, and come in all size. Jadi di sini maksudnya bentuk awal robotik dalam pasokan cenderung kaku, tidak fleksibel, dan dimekanisasi dengan faktor bentuk yang besar. Peran mereka terutama di arena penanganan material dan berkisar dari jack, palet, dan forklift sederhana. Bentuk selanjutnya itu cenderung lebih otomatis dan cenderung termasuk ban berjalan dan solusi penyimpanan dan pengambilan otomatis atau ASRS. Kemajuan teknologi di bidang robotika saat ini telah menghasilkan robot yang fleksibel, serbaguna, dan datang dalam berbagai ukuran. Selanjutnya, the demand of the marketplace and the boom of the commerce has result in the next wave, the technology innovation in artificial intelligence atau AI, or robotic automation application leveraging on cloud computing and IoT. Out of this innovation is the automated guided vehicle atau AGV and ASRS, good to man picking solution that is essential. A robot that utilize barcode, QR code atau ETC to navigate the warehouse. The system improve efficiency and accuracy, the storing and picking of goods. Nah, jadi maksudnya di sini adalah permintaan pasar dan ledakan e-commerce telah menghasilkan gelombang inovasi teknologi berikutnya dalam artificial intelligence atau AI atau aplikasi otomasi robot yang memanfaatkan komputasi awan dan IoT. Dari inovasi ini adalah automated guided atau vehicle atau AGV, solusi pengambilan barang ke orang. ASRS yang pada dasarnya adalah robot yang menggunakan kode batang, kode QR, dan lain-lain untuk menavigasi gudang. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi penyimpanan dan pengambilan barang. Nah, untuk selanjutnya there were three initial competing AGV and the American and Europe market world 2015. Yang pertama ada Kiva System founded in 2003 and acquired by Amazon in 2012. Yang kedua ada Gcom System developed by Greenberg in collaboration with Swisslog and introduced at BLG Logistics Frankfurt, Germany in 2014. Yang ketiga ada Swisslog Certified System implemented for Lekmer at DB Center, Stockholm, Arlanda, Sweden in 2015. Jadi ada 3 AGV awal yang bersaing di pasar Amerika dan Eropa menurut World 2015. Yang pertama ada Kiva System yang didirikan pada tahun 2013 dan diakuisisi oleh Amazon pada tahun 2012. Yang kedua ada sistem Gcom dikembangkan oleh Greenberg bekerjasama dengan Swisslog dan diperkenalkan di BLG Logistics Frankfurt, Jerman pada tahun 2014. Yang ketiga ada sistem Certified
Swisslog diimplementasikan untuk Lexmark di DB Center Stockholm, Arlanda, Swedia pada tahun 2015. Selanjutnya, adalah DB Schenker Logistics is the first 3PL worldwide to implement the Swisslog Carry Pack system, an automatic guided vehicle atau AGP, a good-to-man picking solution. The adoption of this solution is part of DB Schenker strategy to strengthen its position in the e-commerce logistic market by implementing the next generation of e-commerce. Nah, jadi maksudnya di sini adalah DB Schenker adalah 3PL pertama di dunia yang menerapkan sistem carry pack Swisslog, sebuah kendaraan berpemandu otomatis atau AGP, solusi pengambilan barang ke orang. Penerapan solusi ini merupakan bagian dari strategi DB Schenker untuk memperkuat posisinya di pasar logistik e-commerce dengan menerapkan e-commerce generasi berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ada the carry pack system enhance productivity through improved order fulfillment in packing and shipping process through good-to-man system, result in speeding up of warehouse operation and decreasing labor requirement. It improve productivity by reducing training and downtime and increasing order accuracy and product inventory accuracy. It also results in electricity cost saving as the warehouse can be kept dark. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sistem carry pack meningkatkan produktivitas melalui peningkatan pemenuhan pemesanan dalam proses pengambilan, pengepakan, dan pengiriman. Melalui sistem barang ke manusia yang menghasilkan percepatan operasi gudang dan penurunan tenaga kerja. Ini meningkatkan produktivitas dengan mengurangi pelatihan dan waktu henti, serta meningkatkan akurasi pesanan dan akurasi inventaris produk. Ini juga menghasilkan penghematan biaya listrik karena gudang bisa tetap gelap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Morizal Asifah. Rizal, agak cepat ya. Menjelaskannya cepat ya. Iya, Pak. Apa langsung di itu aja Pak? Boleh. Bahasa Indonesianya aja, Pak. Oke. Nah, jadi roundtable discussion robotic and automation in supply chain sector in Malaysia. Jadi yang pertama di sini adalah adopsi robotika dan otomasi memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya, robotika dan otomatisasi meningkatkan konsistensi dan bebas dari kesalahan. Mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sepanjang waktu dan dapat menangani tugas-tugas berbahaya secara berulang, kompleks, dan atau rumit. Maaf. Ini dapat menghasilkan pengurangan biaya total karena robotika dapat diimplementasikan di seluruh rantai pasokan, mulai dari produksi hingga pergudangan hingga logistik. Biaya yang hemat dapat menjadi sangat besar dan dapat dialokasikan ke area lainnya. Selain itu, robotika dan otomatisasi dalam rantai pasokan menawarkan pilihan karir atau panggilan baru bagi tenaga kerja. Pilihan karir baru berada di bidang desain, pengembangan konfigurasi, dan implementasi penanganan pemantauan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terkait dengan robotika atau otomasi. Di sisi lain, robotika dan otomasi menjadi ancaman bagi angkatan kerja, terutama pekerja keras biru, karena karir mereka dapat terpengaruh. Ini dapat memiliki dampak sosial dan etika yang signifikan pada komunitas. Namun hal ini dapat disikapi secara positif dengan perencanaan ke depan oleh regulator, pendidik, atau pemberi kerja melalui pelatihan ulang, pengenalan kursus baru untuk panggilan baru, dan memiliki undang-undang baru untuk merangkul inovasi sekaligus melindungi partai yang terancam pada saat yang sama. Selain itu, ada dua faktor tenaga kerja yang bersaing,
yang dihadapi industri logistik yang secara signifikan akan meningkatkan adopsi teknologi otomasi robotika kolaboratif. Yang pertama adalah kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks akan lebih banyak pekerja logistik yang didorong oleh revolusi e-commerce dan kebutuhannya akan pengiriman paket yang lebih banyak. Dua faktor lainnya adalah kebutuhan untuk mengatasi penurunan jumlah tenaga kerja yang tersedia karena populasi yang menua berdasarkan DHL Trend Research tahun 2016-2017. Mengenai penerapan robotika dan otomasi di Malaysia, Malaysia tampaknya jauh di belakang tren robotika dan otomasi. Menurut sebuah studi tentang investasi otomasi Malaysia, hanya 30% pabrikan Malaysia yang mulai berinvestasi dan memanfaatkan teknologi modern meskipun menerima konsep industri 4.0. Menurut Malaysia Productivity Corporation 2017. Misalnya, pusat pengembangan keterampilan negara seperti Penang Skill Development Center atau PSDC baru saja mulai melatih tenaga kerja yang diperlukan untuk industri 4.0 di Malaysia. Masih kurangnya dukungan teknis dan bakat lokal di bidang robotika. Selain itu, penerapan otomasi perlu dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menghindari pengeluaran modal yang tidak perlu. Selain itu, sebagian besar bisnis masih meragukan ROI dalam mengadopsi robotika dan otomasi mengingat kondisi tenaga kerja yang murah di Malaysia. Selain itu, jika periode ROI terlalu lama, ROI menjadi tidak dapat dipertahankan karena robotika dan robotika dan otomatisasi umumnya memerlukan peningkatan setiap 5 tahun. Dengan demikian, robotika dan otomasi di Malaysia umumnya terlihat di MNC di mana kantor pusatnya memanfaatkannya atau di arena publik atau pemerintah seperti pelabuhan. Lanjut, slide selanjutnya kembali ke Dile. Masih di mute, Dila. Dila masih di mute. Dila, ya. Iya Pak, maaf. Oh ya, cepat Dila. Cepat ya. Cepat ya. Jadi, ya Pak. Jadi otomatisasi pengadaan tidak lagi opsional. Faktanya ini ada strategi kunci untuk mencapai keunggulan operasional. Supply Chain Management Review 2012. Tren pengadaan sekarang adalah pekerjaan lama akan hilang dan pekerjaan baru bermunculan. Sebagian besar aktivitas pengadaan tradisional atau berulang sekarang dilakukan secara otomatis. Ini dilakukan pembuatan pesanan pembelian, perubahan pesanan, analisis pengeluaran, dan deteksi pengecualian. Bahkan fungsi sumber akan dilakukan oleh alat kognitif yang secara efektif belajar dari profesional manusia. Fungsi-fungsi ini dapat mencakup identifikasi pemasok, permintaan penawaran, analisis dan penilaian. Negosiasi dapat digarisbawahi sebagai perjanjian standar dan persyaratan klik tayang untuk pembelian biasa. Pada akhirnya, semakin sedikit pekerjaan yang tersisa akan memiliki kompetensi yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi, dan lebih strategis. Mengelola hubungan pemasok menjadi lebih penting daripada menegosiasikan kontrak pemasok. Menurut Huber 2015, robot dapat mengirimkan permintaan penawaran dan pengadaan akan diberitahu setelah penawaran diterima. Pengadaan kemudian dapat memutuskan tawaran mana yang akan diterima berdasarkan informasi yang diberikan oleh robot menurut Jain dan Woodcock 2017. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, proliferasi otomasi dalam rantai pasok sangat disumbang oleh intensifikasi e-commerce yang membutuhkan rantai pasok yang efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan logistik yang berinovasi adalah mereka yang memiliki kemitraan erat atau anak perusahaan dengan platform e-commerce seperti DB Schenker di Eropa, Amazon Logistik di AS, dan Chanio
network di Cina, dan lingkungan berbasis di Malaysia sedang berubah. Dengan ambisi Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020, Malaysia akan secara aktif berupaya untuk mengambil bagian dalam bisnis e-commerce yang menguntungkan dan berkembang pesat. Apakah ada pertanyaan? Oke. Baik, demikian tadi presentasi dari grup Rizal dan Dela. Nah, silakan kepada saudara-saudara semua, kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mengungkapkan pendapat, saya persilakan. Mulai dari Agnes atau Kinsai juga boleh. Saya, Pak. Ya, silakan, Mas Kinsai. Kan ini pembahasannya ya robotic in supply chain itu kan ujung-ujungnya industri 4.0 gitu, Pak. Nah, saya mau nanya, bagaimana kalau negara maju pasti gampang lah menerapkan industri ini, tapi kalau negara berkembang itu gimana ya cara menerapkan yang tadinya dari point 3 ke point 0, terus banyak juga kan penerapan yang harus dilakukan itu, Pak. Bagaimana cara menerapkannya dan tidak merugikan rakyatnya gitu, Pak, tidak merugikan tenaga kerja gitu kan, pasti banyak sektor-sektor kerjaan yang hilang itu, hampir 25.000 kan yang akan hilang gitu, Pak. Itu bagaimana cara menyiasatinya, sedangkan kita itu kan negara berkembang, jadi tertinggal lah gitu teknologinya dari orang lain gitu, Pak. Jadi bagaimana cara mensiasatinya gitu aja, Pak. Jadi SDM kita juga tidak ketinggalan gitu, tidak kehilangan mata pencarian gitu kan. Ya, Dela sama Rizal diaktifkan itunya. Speakernya di unmute coba. Di unmute ya. Coba. Baik, Pak. Dela di unmute. Nah, begitu ya. Jadi biar nggak buang waktu. Oke. Ada dilema gitu ya di negara-negara berkembang. Nah, gimana? Silakan. Izin menjawab ya, Pak ya. Silakan. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, kalau untuk negara berkembang, yang pastinya ini kan menyangkut dengan industri 4.0, di mana ketika kita memasuki industri 4.0 itu harus serba digital kan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita ambil contoh Indonesia sendiri. Kalau semisal ingin menerapkan katakanlah robotik atau otomasi ini, yang paling harus dipertimbangkan itu adalah fasilitas ataupun infrastruktur yang menunjang gitu, Ceng. Dalam artian katakanlah semisal untuk alat-alatnya yang dapat pokoknya dari segi ataupun segmen faktor-faktor dari kayak perusahaan tersebut apakah sudah siap belum memasuki industri 4.0 dari segi mungkin alat-alatnya, ataukah masih menggunakan yang lama, katakanlah yang batu bara ataupun yang minyak, terus seperti itu. Nah, untuk SDM-nya sendiri, katakanlah masyarakat Indonesia, kita ambil Indonesia aja lah. Indonesia ini kan masih negara berkembang. Nah, tadi dalam slide nomor 4 yang saya jelaskan itu, di seluruh perekonomian, hampir 25 juta pekerjaan akan hilang karena otomatisasi dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini kan bisa dikatakan adalah suatu prediksi. Nah, tetapi ada juga di sini adalah 15 juta akan menciptakan 15 juta pekerjaan baru. Seperti itu kan. Nah, semisal kalau katakanlah berarti dari 25 juta itu hilang, muncul baru 15 juta. Nah, di sini masih terdapat minus sebesar 10 juta. Nah, ketika semisal kita sudah memasuki serba robotik atau otomasi, di sini yang dipertimbangkan yang pertama adalah tadi seperti infrastruktur ataupun alat-alat penunjang. Nah, setelah alat penunjang ataupun infrastruktur itu memenuhi, nah baru mungkin dari perusahaan ataupun lembaga-lembaga ataupun dari pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di negara berkembang tersebut. Bisa mungkin mereka mempunyai keahlian dan bisa juga dia tanpa bekerja di perusahaan gitu, Jeng. Dalam artian mereka bisa membuka bisnis sendiri gitu, dan juga bisa alhamdulillah ataupun mungkin saja nanti bisa
membuka peluang kerja yang melibatkan masyarakat luas. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke, bagus jawabannya ya. Jadi kita lihat begini, ini adalah suatu peluang juga suatu ancaman, begitu. Ada sisi peluang, ada ancaman. Yang disampaikan oleh Kinsai tadi adalah masalah melihat bagaimana ancamannya terhadap tenaga kerja di Indonesia, kan? Apabila teknologi robot ini diterapkan secara luas, begitu, di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Nah, tentu sekali sudah terbukti juga dari si survei ini, bukan sudah terbukti, ya artinya kalau survei kan artinya implementasi di pasaran ya, di pasar maksud saya ya, atau kenyataannya, sehingga bisa dilihat dari survei mengatakan bahwa memang akan mengancam keberadaan tenaga kerja, namun akan membuka peluang tenaga kerja yang baru, seperti contohnya teknologi informasi lah. Nah, ini juga terjadi, saya kasih contoh aja kecil, di Politeknik POS, begitu ya, di Politeknik POS. Nah, sekarang itu kita menggunakan robot atau chatbot yang namanya Iteng. Nah, ini dalam rangka apa? Untuk membantu mengpresentasikan atau mengabsensi lah mahasiswa ya ke dalam sistem informasi akademik. Yang dulu kita manual. Manual itu artinya apa? Dulu menggunakan ini. Ada di BAK itu satu orang yang khusus kita hire untuk mengentry absen presensi mahasiswa ke dalam SIAP. Nah, dengan adanya Iteng ini, dia sudah tidak bekerja lagi di situ. Sudah di layoff karena tenaga kontrak ya waktu itu ya, sudah tidak bekerja lagi. Itu kan satu contoh kecil. Nah, demikian juga contohnya nanti kalau yang di pabrik. Nah, tentu sekali tidak semua pabrik bisa mengimplementasikan ini karena terkait dengan investasi. Jadi ya, memang pabrik-pabrik atau manufaktur yang modern, yang high investment gitu ya, itu yang akan banyak mengimplementasikan ini, misalkan pabrik-pabrik otomotif. Pabrik-pabrik otomotif itu sudah sampai sekarang itu beberapa bagian pekerjaan, silakan dilihat di YouTube ya, itu sudah menggunakan tenaga robot, misalkan pengelasan, pengecatan, itu tenaga yang hal-hal yang sifat pekerjaannya berbahaya, dan juga ya kalau ngecat itu kan berbahaya karena apa? Mengganggu pernapasan manusia ya, sehingga menggunakan robot itu lebih efisien. Mengelas juga. Nah, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang ya, memerlukan suatu konsentrasi yang lebih tinggi, itu digunakan robot, dan yang berbahaya menggunakan robot. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu tetap masih menggunakan manusia karena dihitung juga trade-off-nya antara investasi dengan penggunaan tenaga kerja manusia yang masih murah. Di samping itu jangan lupa bahwa pemerintah juga itu ada mengatur, ada regulasinya. Jadi tidak bisa semua pekerjaan itu diganti dengan robot atau diotomatisasi. Contohnya di pabrik rokok. Di pabrik rokok itu sebenarnya bisa aktivitas penggulungan itu atau pembuatan rokoknya itu ya, itu menggunakan tenaga mesin. Tetapi oleh pemerintah dibatasi. Hanya boleh misalkan 30% sampai 40% menggunakan mesin, sisanya itu harus masih menggunakan manual tenaga manusia dalam rangka untuk melindungi tenaga kerja. Nah, itu kira-kira trade-off-nya kalau di negara berkembang akan ke arah sana. Namun seiring dengan perkembangan bisnis, begitu ya, mungkin suatu saat robot itu semakin murah, sehingga seperti kejadiannya saat ini, gitu ya. Terjadi teknologi informasi, misalkan di apa itu namanya, misalkan di dunia transportasi, adanya Gojek, Grab itu mendisrupsi bisnis yang lama, sehingga tenaga kerja yang lama itu hilang, tapi menciptakan tenaga kerja yang baru. Nah, ini tadi kemungkinan untuk menciptakan hal-hal baru dengan adanya teknologi informasi dan IoT ini, penggunaan robot, juga kita manusia bisa dialihkan ke sana dengan tadi disebutkan apa? Perlunya institusi pendidikan atau industri memberikan peningkatan upskilling dari tenaga kerja. Oke, bagus ya pertanyaan dari Kinsai. Ini menjadi suatu hal yang memang perlu diperhatikan.
begitu ya, dalam hal penerapan robot atau teknologi canggih terutama di negara-negara berkembang. Baik, kita lanjutkan. Silakan, Agnes mungkin ada pendapat. Agnes mau ada? Oh, dari saya sih nggak bertanya ya Pak, cuman Silakan, ya melanjutkan. dengan tanggapan Rizal tadi, apalagi kan sekarang lagi musim pandemi gini Pak, dengan penggunaan robot di gudang, di industrial kayak gitu kan lebih menguntungkan ya Pak, lebih mengurangi kerumunan, seperti aku tadi baca di internet, FedEx dan DHL itu kan memang mereka lebih mengutamakan penggunaan robot untuk menangani di gudang mereka karena corona ini. Tapi memang ada plus minusnya. Kayak di Indonesia mungkin tingkat pengangguran di Indonesia sendiri kan juga masih tinggi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem seperti FedEx dan DHL yang di luar negeri, itu mungkin malah akan menambah tingkat pengangguran kita, ditambah lagi SDM di Indonesia sendiri kan masih pendidikannya juga tidak memahami gitu, dan padahal sebenarnya kita juga dituntut buat mengerti dan memahami teknologi sendiri, apalagi di 5.0 ini kan memang semuanya sudah serba teknologi, jadi mau tidak mau seharusnya memang kita udah harus mengikuti kemajuan teknologi sih Pak. Mungkin dari saya itu Pak. Oke, bagus. Terima kasih Agnes ya tanggapannya. Ya. Silakan yang lainnya. Jika ada dari Reni, Putri, Wina, Yuki, Nur Aziza, Deva, Aloysia, Brigita, ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada, Pak. Aloysia punya robot di rumah? Nggak ada, Pak. Oke, kenapa nggak ada, beli aja robot kucing gitu. Nah, nanti bisa menghibur Aloysia di rumah, robot kucing. Mau nggak punya robot kucing? Boleh Pak kalau dikasih. Saya mau, Pak. Saya juga mau Pak. Mau ya, nanti bisa disuruh-suruh begitu ya. Kucingnya suruh ngepel, bisa suruh nyuci, bisa begitu ya, robot kucing. Konslet atau Pak kalau suruh ngepel Pak? Oh iya, enggak, ini dia sudah canggih gitu ya. Bisa, robot bisa vacuum cleaner, ngepel, nyuci gitu ya. Anti koslet dia, sudah canggih. Seperti Doraemon lah gitu ya, sudah canggih. Oke, mau punya robot seperti Doraemon, Wina? Wina, mau Wina? Nur Aziza? Wah, lagi di mute ya. Putri, bagaimana Putri? Mau Pak, mau. Mau ya, oke. Kalau gitu tuh mesti bertapa dulu di bawah gunung, nanti mudah-mudahan ada robotnya datang. Jadi gunung mana Pak? Ini Putri tinggal di mana? Di NTB Pak. NTB, ada gunung apa di NTB? Rinjani. Udah, itulah. Di bawah gunung Rinjani lah. Di Gunung Rinjani. Tambora. Tapi hati-hati ya, nanti ada larva. Oke, sehat ya Putri ya di sana ya, di NTB ya, sehat ya. Ya Pak. Ya, syukurlah begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, baik anak-anak semua, kalau begitu ya. Terima kasih, tolong di stop sharingnya dulu. Stop sharingnya dulu, Dela. Ya, baik, terima kasih ya, Dela sama Rizal. Silakan ditutup, Dela sama Rizal. Ada hal-hal yang ingin disampaikan. Baik, sekiranya sekian dari presentasi kelompok kami, dari saya pribadi, Rizal dan Dela dan Novita. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Hapus untuk kelompok ini ya. Terima kasih. Bagus sekali ya. Baik, anak-anak, demikian saja ya pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat semua. Hati-hati yang sedang magang atau sedang PLC untuk tetap protokol kesehatan ya, Kinsai dan yang lainnya ya. Karena ada beberapa mahasiswa Poltek yang juga positif ini karena kegiatan magang dan PLC ya. Jadi mesti hati-hati ini. Saya sudah dapat laporannya. Baik, demikian saja.
Ana, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bila topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.